Halo Bapak atau Ibu dan rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Ivan Postina. Hari ini saya dari kelompok 6 bersama tiga rekan saya lainnya ingin mengajak Anda membahas topik yang sangat relevan di era digital ini, yaitu pengaruh iklan media sosial terhadap pertumbuhan UMKM. Masuk ke abstrak, kata kunci di sini yaitu media sosial dan juga UMKM. Nah, secara spesifik media sosial yang kita teliti adalah platform Meta Ads dan juga UMKM yang kita teliti di sini adalah Memory Label. Nah, mereka adalah salah satu brand fashion lokal. Di sini kita akan menganalisis pengaruh penggunaan Meta Ads khususnya Facebook dan juga Instagram terhadap pertumbuhan UMKM Memory Label. Metode penelitian yang kita gunakan di sini adalah metode kualitatif, yaitu dengan menggunakan dua teknik studi dokumentasi dan juga analisis konten. Pembahasan berikutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Sisanya Panjaitan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi di bagian pendahuluan. Nah, latar belakang yang kami ambil dari pendahuluan ini adalah perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola konsumsi masyarakat, bahkan membuka peluang baru bagi pelaku UMKM untuk nantinya berinovasi serta beradaptasi. Sebagai tulang punggung perekonomian nasional, UMKM itu juga berkontribusi sebesar 60,51% terhadap PDB atau produk domestik bruto, bahkan juga telah menyerap sekitar 97% tenaga kerja Indonesia. Kemudian lanjutan untuk latar belakangnya adalah salah satu alat pemasaran digital yang semakin banyak digunakan oleh UMKM adalah Meta Ads, di mana Meta Ads ini merupakan platform berupa iklan di Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp. Meta Ads menawarkan berbagai fitur yang memungkinkan pelaku usaha untuk menjangkau konsumen secara lebih spesifik berdasarkan demografi, minat, dan perilakunya. Jadi, algoritma dari Meta Ads itu menyesuaikan dengan preferensi dari penggunanya. Dengan biaya yang lebih fleksibel dan komprehensif, Meta Ads menjadi solusi yang paling optimal atau efektif untuk meningkatkan fleksibilitas produk dan mempercepat pertumbuhan UMKM. Di bagian pendahuluan ini juga terdapat tujuan, yang mana tujuan penelitian kami adalah menganalisis pengaruh penggunaan Meta Ads terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia, memahami sistematika penggunaan Meta Ads bagi UMKM, hingga memberikan rekomendasi strategis untuk memanfaatkan Meta Ads secara maksimal. Di dalam pendahuluan kami ini juga terdapat urgensi penelitian, di mana urgensi penelitian kami adalah pada perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana penggunaan Meta Ads mempengaruhi pertumbuhan UMKM di Indonesia, khususnya pada UMKM Memorial Label. Studi oleh Hanafia menunjukkan bahwa pemasaran digital memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan bisnis kecil di Indonesia, sementara penelitian oleh Setiawan sebelumnya mengindikasikan bahwa adopsi teknologi pemasaran sering terhambat oleh kurangnya literasi digital. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik menganalisis efektivitas Meta Ads dalam konteks UMKM Indonesia. Maka dari itu, kami memilih judul artikel ilmiah ini untuk menganalisis pertumbuhan Meta Ads di UMKM Indonesia. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Dalam penelitian kali ini, kelompok kami menggunakan metode kualitatif dengan dua teknik pengumpulan data utama, yaitu studi dokumentasi dan analisis konten. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mencari pola-pola yang menunjukkan pengaruh penggunaan Meta Ads terhadap pertumbuhan UMKM Memor Label, khususnya dalam hal peningkatan penjualan dan visibilitas produk. Analisis ini juga membandingkan efektivitas antara platform Facebook Feed dan Instagram dalam mencari hasil yang optimal. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan laporan pemasaran digital dan penggunaan Meta Ads oleh UMKM Memor Label, termasuk data hasil dari Facebook Feed dan Instagram. Dokumen-dokumen lain yang diuji antara lain seperti laporan tahunan, materi promosi digital, dan data statistik dari platform Meta yang memberikan wawasan tentang tren dan praktik penggunaan Meta Ads dalam dunia UMKM. Sedangkan analisis konten digunakan untuk memeriksa jenis, frekuensi, dan efektivitas iklan yang ditayangkan, serta interaksi pengguna yang dihasilkan. Analisis konten juga digunakan untuk menelaah isi dari berbagai media digital yang terkait dengan Meta Ads, seperti postingan media sosial, artikel,
dan iklan yang telah dipublikasikan oleh UMKM. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami pesan yang disampaikan melalui meta ads serta reaksi atau interaksi audiens terhadap iklan tersebut. Dengan memanfaatkan kedua teknik ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mengenai bagaimana pelaku UMKM di Indonesia, khususnya UMKM member label, dalam memaknai penggunaan meta ads dan bagaimana hal tersebut berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan usaha mereka. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil penelitian yang telah kami lakukan pada UMKM Memorable dengan mengambil data selama periode September 2024 hingga Januari 2025. Terdapat 7 kategori atau metrik utama yang telah menunjukkan performa dari Meta Ads pada platform Facebook dan Instagram. Untuk kategori yang pertama, terdapat jangkauan atau reach. Jangkauan atau reach sendiri adalah jumlah pengguna yang telah melihat iklan. Pada platform Facebook Feeds, terdapat 20.000 pengguna, 15.000 pengguna pada Instagram Stories, dan 5.000 pengguna yang telah melihat iklan pada platform Instagram Reels. Selanjutnya kita berpindah kepada kategori impresi atau impressions. Impresi atau impressions sendiri adalah jumlah total tayangan iklan keseluruhannya. Pada platform Facebook Feeds, terdapat 25.000 total tayangan, 18.000 total tayangan pada Instagram Stories, dan 7.000 total tayangan iklan keseluruhannya pada platform Instagram Reels. Kemudian kita berpindah ke kategori selanjutnya, yaitu jumlah klik. Jumlah klik sendiri adalah jumlah klik pada saat penggunaan iklan Meta Ads. Terdapat 1.200 klik pada platform Facebook Feed, 600 klik pada Instagram Stories, dan 200 klik pada Instagram Reels. Kita berpindah ke kategori yang keempat, yaitu click-through rate. Click-through rate atau CTR sendiri adalah persentase klik terhadap impresinya. Facebook Feed memiliki persentase klik sebanyak 6%. Untuk Instagram Stories, terdapat 4 persentase klik. Dan Instagram Reels terdapat 2,9% klik. Dari hasil penelitian di samping dapat dilihat bahwa Facebook Feeds menunjukkan performa terbaik dalam semua aspek, mau dari aspek jangkauan, impresi, jumlah klik, dan click-through rate. Facebook Feeds berhasil menarik perhatian lebih banyak pengguna dengan menjadikannya platform yang paling efektif untuk menggunakan pengguna untuk berinteraksi dengan iklan. Kita berpindah ke kategori selanjutnya, kategori yang kelima, yaitu cost per click atau CPC. Cost per klik atau CPC sendiri adalah biaya rata-rata per klik setiap pengguna mengunjungi tautan iklan dari Meta Ads. Untuk Facebook Feed sendiri terdapat Rp450, Instagram Stories Rp600, dan Rp1.200 pada Instagram Reels. Berpindah ke kategori selanjutnya, yaitu konversi atau conversions. Konversi atau conversion sendiri adalah jumlah transaksi pembelian dari setiap kampanye iklan. Terdapat 180 transaksi pada platform Facebook Feeds, 90 transaksi dari Instagram Stories, dan 30 transaksi pembelian dari setiap kampanye iklan Instagram Reels. Kita berpindah ke kategori yang terakhir, return on investment. Return on investment atau ROI sendiri adalah rasio atas laba investasi. Terdapat 600% pada Facebook Feeds, 400% pada Instagram Stories, dan 250% rasio laba atas investasi pada Instagram Reels. Dengan click-to rate atau CTR yang mencapai 6%, Facebook Feeds telah menunjukkan tingkat ketertarikan pengguna yang sangat tinggi terhadap iklan yang telah ditayangkan. Selain itu, biaya per klik atau CPC yang relatif rendah, yaitu Rp450, turut mendukung efektivitas biaya dari kampanye iklan di platform Facebook Feeds. Kemudian kita berpindah kepada indikator keseluruhannya. UMKM Memorable menggunakan total anggaran 15 juta selama periode September 2024 hingga Januari 2025 untuk iklan Meta Ads. Kemudian, untuk total jangkauan pada platform Facebook maupun Instagram terdapat 40.000 dari penggabungan penggunaan
Meta X keseluruhannya. Untuk total kliknya sendiri, terdapat 2.000 total klik dari platform Facebook maupun Instagram. CTR rata-rata sebanyak 5%. Ini menunjukkan bahwa efektivitas iklan yang telah menarik perhatian audiens mau dari Instagram ataupun Facebook. Kemudian kita dapat CPC rata-rata sebanyak Rp450 yang menunjukkan efisiensi biaya dari kampanye platform Facebook maupun Instagram. Dan selanjutnya kita berpindah kepada indikator peningkatan penjualan yang menunjukkan bahwa sebanyak 35% kenaikan penjualan selama periode kampanye Meta Ads yang telah naik dibandingkan periode sebelumnya. Kemudian kita berpindah kepada ROI atau Return on Investment sebanyak 56% yang menunjukkan bahwa rasio atas investasi mau dari Facebook ataupun Instagram. Kemudian kita berpindah ke hasil penelitiannya. Hasil penelitian Facebook terbukti menjadi platform yang paling efektif dalam menghasilkan jangkauan klik, konversi, maupun ROI yang tinggi dengan biaya per klik yang relatif rendah. Selain itu, Instagram Stories juga memberikan hasil yang baik meskipun dengan biaya yang lebih tinggi. Instagram Reels mampu menarik audiens, namun perlu dievaluasi lebih lanjut karena tingginya biaya per klik dan konversi yang lebih sedikit. Secara keseluruhan, Facebook adalah pilihan terbaik untuk kampanye Meta Ads yang dapat meningkatkan penjualan UMKM memorable. Sedangkan Instagram Stories dengan Instagram Reels bisa menjadi pilihan alternatif tergantung pada anggaran dan tujuan spesifik kampanye. Selanjutnya untuk kesimpulannya akan dibantu dengan rekan saya yaitu Kak Ivana. Baik, tiba saatnya pada kesimpulan dari semua pembahasan ini, yaitu penggunaan Meta Ads ternyata terbukti efektif dalam mencapai target pasar yang lebih luas dengan biaya yang relatif efisien. Analisis data juga menunjukkan ya bahwa penerapan strategi iklan melalui platform Meta telah meningkatkan visibilitas penjualan serta kesadaran merek produk UMKM ini. Dan juga terbukti bahwa Facebook Feed menjadi platform yang paling efektif dibandingkan dengan platform lainnya, terutama dalam CTR, click-through rate yang mencapai 6%. Dan ini juga mengidentifikasikan bahwa Meta Ads berpengaruh kuat dalam UMKM mereka untuk melakukan pemasaran melalui media sosial. Nah, dari apa yang telah kita bahas, jelas bahwa media sosial tuh bukan hanya tempat berbagi foto atau cerita saja ya, tetapi juga sebagai alat yang kuat untuk membesarkan usaha. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, apakah kita akan membiarkan peluang ini lewat begitu saja, atau justru memanfaatkannya untuk membawa usaha kita ke level berikutnya? Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.